Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali dengan kalian Sobat Rider. Sebelumnya terima kasih yang sudah klik dan menyaksikan video ini. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau besar di Indonesia. Di samping besarnya, Jawa juga memiliki berbagai wisata dan tempat-tempat yang menarik lainnya. Terlebih bagi yang hobi traveling dan riding ya Sobat Rider. Pulau Jawa selalu tidak pernah kehabisan spot untuk para traveler dan rider. Di sini saya tidak akan mengulas objek wisata yang ada di Pulau Jawa, melainkan saya akan mengulas 6 tanjakan yang terjal di Pulau Jawa. Mungkin informasi ini bisa Anda jadikan sedikit referensi sebelum Anda memutuskan untuk traveling ke 6 tempat ini. Langsung saja kita ulas ya guys. Tapi sebelum saya ulas, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe ya, karena subscribe 100% itu gratis. Di posisi ke-6 ada tanjakan Alas Roban. Alas Roban sendiri terletak di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, yang menghubungkan kota Batang dengan Semarang dan merupakan jalur pantura. Masyarakat di Jawa Tengah sudah mengetahui bahwa Alas Roban merupakan lokasi yang kental dengan mistisnya ya guys. Untuk jalanannya yang menikung dan menanjak membuat kendaraan besar seperti truk dan bus kesusahan untuk melintasinya. Dahulunya Alas Roban merupakan hutan belantara dan dibelah untuk dibuat jalan yang membelah hutan dengan sistem kerja paksa semenjak zaman penjajahan Belanda guys. Dengan jurang yang curam dan kondisi jalan yang berkelok-kelok, tentu harus ekstra hati-hati ya jika kalian melintasi jalur ini. Mitos yang beredar pada masyarakat sekitar, jika melintasi jalanan yang menurun harus membunyikan klakson. Agar terhindar dari mara bahaya ya guys. Jika di pagi atau siang hari, pemandangan dari Alas Roban sangat indah ya guys. Dengan nuansa sejuk yang disajikan, tentu membuat pemandangan menjadi segar. Di balik pemandangan yang indah itu, Alas Roban juga pernah menyimpan sejarah kelam guys. Pada bulan Juli 2016, pernah terjadi kecelakaan maut yang dialami oleh bus dan truk, yaitu kecelakaan bus Kramat Jati yang menewaskan 6 orang penumpangnya. Kecelakaan itu terjadi antara bus Kramat Jati dengan sebuah truk tangki yang melaju dari sisi kiri dengan kecepatan yang tinggi. Dan selain itu juga banyak kejadian kecelakaan tunggal yang terjadi ya guys. Karena kondisi jalurnya yang berkelok sehingga mengurangi sudut pandang pengendara. Jadi buat sobat rider yang ingin melintas harus tetap waspada ya. Tanjakan Limbangan terletak di Garut, Jawa Barat. Selain Alas Roban, tanjakan ekstrim lainnya adalah Tanjakan Limbangan Garut. Dengan topografi yang bergerak dan terbatasnya jarak pandang dari pengendara, menyebabkan tanjakan ini sebagai rute yang tidak gampang untuk dilalui. Bahkan setiap hari raya Idul Fitri, jalur ini menjadi langganan kemacetan ya guys.
Bahkan di mudik lebaran tahun 2022 pernah dikerahkan tim ganjal ya guys dari Polres Garut untuk membantu pemudik dari jalur Limbangan sampai dengan Manglabong, Jawa Barat. Hal ini karena jalur lintasan yang tidak bisa menampung banyaknya kendaraan. Tanjakan Cadas Pangeran terletak di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Lereng Cadas Pangeran berada di antara ketinggian 500 sampai dengan 800 meter. Cadas Pangeran memiliki tanjakan yang tinggi dan berkelok dengan jurang yang curam di bawahnya. Konon dahulu di tahun 1980, Cadas Pangeran merupakan lokasi pembuangan mayat. Dan tak jarang juga kendaraan besar seperti truk dan bus yang mengalami kecelakaan di sini. Memiliki sisi jalan yang sempit dan tikungan yang tajam membuat terbatasnya jarak pandang pengendara. Bagi yang melintas tentu perlu ekstra berhati-hati ya, terutama yang membawa mobil. Lain sedikit, di bawah ada jurang yang curam dan tinggi. Di posisi ketiga ada Tanjakan Gombel yang terletak di Semarang, Jawa Tengah. Bukit Gombel yang menjadi panorama khas kota Semarang, dari atas ketinggian akan tampak pemandangan yang indah dari kota Semarang. Di balik pemandangannya yang indah, tanjakan ini juga mempunyai sisi kelam. Seringnya terjadi kasus kecelakaan lalu lintas dan terkenal dengan cerita mistisnya merupakan sejarah kelam dari Tanjakan Gombel guys. Pada tahun 2011 terjadi kecelakaan yang melibatkan 6 mobil. Dan alhamdulillahnya di dalam kecelakaan tersebut tidak memakan korban jiwa guys. Tanjakan Gombel ini merupakan rute bagi pengendara yang hendak menuju ke Salatiga dan Solo. Di tahun 2020 pernah terjadi longsor. Longsoran berasal dari tebing sisi kiri di Tanjakan Gombel baru yang diakibatkan oleh hujan yang turun terus-menerus. Dan bahkan di area Gombel sering terjadi longsoran ya guys. Jadi bagi para rider harus selalu berhati-hati ya, dan jika ingin melintas pastikan jangan di musim hujan. Di urutan kedua ada Tanjakan Baturaden, terletak di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dikenal sebagai salah satu tanjakan yang berbahaya di Jawa Tengah karena letaknya yang berada di lereng Gunung Slamet, sehingga membuat Tanjakan Baturaden ini memiliki tanjakan dan turunan yang curam. Tanjakan ini memiliki tingkat kemiringan 30 derajat ya guys. Memiliki sisi jalan yang tidak terlalu lebar dan juga turunan yang terjal guys. Tentu jika sobat rider berencana ingin melintasi jalur ini, perlu dicek dahulu kondisi dari kendaraannya ya sobat. Tapi dibalik itu semua, Baturaden memiliki pemandangan yang luar biasa guys. Tanjakan Baturaden juga telah berkali-kali memakan korban kecelakaan ya guys. Di samping itu, kepercayaan dari masyarakat sekitar yang menganggap jalur ini sebagai jalur yang mistis. Jadi untuk sobat rider yang ingin riding atau berlibur ke sini harus benar-benar dipersiapkan ya segala sesuatunya, baik finansial, fisik, dan kesiapan dari kendaraannya ya bro. Dan di posisi pertama ada Tanjakan Emen. Tanjakan Emen merupakan jalur wisata yang menghubungkan antara Subang dan Bandung yang terletak di Desa Ciater, Jawa Barat.
Di jalur ini juga sering terjadi kecelakaan maut dan menelan korban. Selain karena kondisi jalur yang terjal, tanjakan Emen juga menyimpan sisi mistisnya. Konon menurut mitosnya, bagi pengendara yang melintas harus melemparkan sebatang rokok dan membunyikan klakson kendaraan. Konon katanya menurut kepercayaan adalah untuk menghindari sial dan musibah, agar pengendara selamat dan tidak mengalami kecelakaan. Tahun 1956 pernah terjadi kecelakaan oplet yang membawa 12 penumpang mengalami kecelakaan hingga terbakar. Faktor lain yang membuat tanjakan Emen ini berbahaya adalah rute jalannya memiliki turunan yang panjang dan belokan yang sangat curam. Pemandangan yang disajikan sungguh indah, akan tetapi bagi sobat rider yang ingin berkendara di sini agar tetap berhati-hati dan jangan sampai kehilangan fokus ya. Nah, itulah 6 tanjakan terjal versi RN Riders ya guys. Cukup sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih buat sobat rider yang sudah menyaksikan video saya, dan jangan lupa untuk terus support konten-konten dari RN Riders dengan cara memberikan like dan komen, subscribe, dan aktifkan terus notifikasinya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.